Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Junjun Junaidi, calon guru penggerak rekognisi angkatan 8 dari SMA Islam Sinar Cendekia, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik penerapan segitiga restitusi sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, menggunakan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif mengenali dan mengakui kebutuhan murid, serta guru akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik maupun mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut adalah contoh kasus yang saya jalankan terhadap murid menggunakan segitiga restitusi. Kasusnya, seorang murid datang dengan sangat tergesa-gesa memasuki ruangan guru di sekolah untuk melaporkan konflik dirinya dengan temannya ketika di kelas. Konflik yang terjadi, ia merasa diganggu ketika sedang fokus belajar. Berikut adalah cuplikan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya isi menghadap, Pak. Oke, baik. Silakan duduk dulu, Pak. Assalamualaikum, Pak. Dafa, ini bukannya jam belajar ya? Aku nggak Dafa ada di sini, ada apa Dafa? Ya, Pak. Saya lagi kesel banget, Pak. Saya tadi masa lagi belajar terus saya diganggu, Pak, sama teman-teman saya. Diganggu sama teman-teman di kelas. Terus seperti apa lanjutannya? Habis itu saya lagi belajar, saya diganggu. Terus saya berdiri, Pak. Saya gebrak meja terus saya marah-marahin, Pak, teman-teman saya itu. Marah-marah teman-teman. Iya, Pak, saya kesel banget. Menurut Pak Jun, ketika belajar diganggu, wajar lah Dafa seperti itu ya. Tidak biasanya ketika belajar kemudian diganggu sama teman-teman, sehingga Dafa marah. Mungkin kalau Pak Jun jadi Dafa pun akan melakukan seperti itu. Tapi Pak Jun pengen tahu apa yang Dafa lakukan tadi ketika marah itu di kelas. Saya tadi cuman gebrak meja sama saya marahin, Pak, teman-teman saya emang kesel banget, Pak. Oke, sebentar, sabar. Dafa melakukan seperti itu tentu dengan satu alasan kan? Iya, Apa alasannya? saya lagi belajar, saya diganggu, Pak. Itu, Pak. Otomatis saya nggak bisa diem diri dong. Masa saya belajar, saya diganggu terus saya diem aja, Pak? Oke, jadi kamu marah, kemudian melakukan tadi apa? Kepada Marah-marah, Pak. Saya gebrak meja, Pak. gebrak meja. Iya. Mungkin itu wajar ya, Dafa. Tapi kamu tidak melakukan hal yang lebih daripada itu kan tadi? Enggak, Pak. Tidak. Enggak, Pak. Baik, kita kembali lagi kepada tadi yang marah dan karena diganggu teman itu ya, Dafa ya. Menurut Dafa, hal tersebut sesuai dengan keyakinan kelas Dafa atau prinsip Dafa tidak? Sebenarnya enggak sih, Pak. Baik. Saya tadi lagi kehilangan emosi aja, saya lagi khilaf, Pak. Saya marah, Pak. Sedang hilaf, marah, Iya. gitu ya. Jadi tidak sesuai ya, Dafa ya. Enggak, tidak sesuai, Pak, sebenarnya, Pak. Kemudian apa yang ingin Dafa lakukan kalau memang Dafa menyadari itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Mungkin Dengan saya akan teman-teman. iya, mungkin saya akan
minta maaf sih Pak ke teman-teman saya. Oke, poin Saya pertama minta maaf. terus saya mungkin akan lebih bersabar lagi. Mungkin lain kali kalau saya di situasi seperti itu, mungkin saya bisa nasihatin teman saya dengan baik sih Pak. Oke, jadi tadi menghargai teman, menasehati Iya dengan Pak, baik, menghargai teman ya. Pak. Nah, itu menjadi prinsip yang sangat penting, betul Dava. Betul Pak. Jadi kita menghargai teman ke depan ya, Dava. Kemudian eh, dari tadi yang cerita Dava tadi, sekarang ya Dava, karena ini kan Dava harus masuk. Kira-kira Dava ingin memperbaiki tidak dari hal seperti itu Pasti Pak, saya nggak mau jadi untuk masalah ini? iya untuk masalahnya saya nggak mau jadi orang yang marah-marah terus Pak. Oke, tidak menjadi malah terus. Kira-kira menurut Dava, idealnya Dava ingin seperti apa di kelas? Saya sih sebenarnya pengen jadi teman yang baik sih Pak. Om menjadi orang Terus yang menjadi orang yang ramah juga sih Pak. baik. Oke, baik, teman baik, yang ramah. Komunikasi dengan temannya seperti apa? Oh iya mungkin saya akan lebih tingkatkan lagi sih Pak komunikasi dengan teman-teman saya Pak. Oke, tadi Dava menyatakan berkomitmen untuk berkomunikasi dengan teman, menjadi teman yang baik, Iya seperti Pak. itu ya. Betul banget Pak. Nah, kira-kira kalau memang itu kenyataan, nanti Dava menjadi orang seperti itu, apa yang Dava rasakan? Wah pasti saya bakal jadi tenang sih Pak. Saya bakal jadi bahagia juga kali Pak di kelas Pak. Saya akan bisa belajar Pak. Baik. Oke. Gimana sekarang, sudah tenang ya? Sudah bisa? Alhamdulillah sudah sih Pak. Oke, baik. Jadi karena kita sudah ada keyakinan kelas, ada prinsip-prinsip Dava sendiri. Iya Pak. Jadi kita sama-sama jalankan ya Dava ya, Iya, Pak. dengan berkomitmen bersama. Ada komitmennya? Pasti Pak. Saya pasti akan berkomitmen. Oke, baik. Sekarang Dava kalau sudah tenang bisa ya ke iya, Pak. teman-teman seperti yang tadi sudah Dava lakukan, silakan ke kelas untuk belajar lagi. Iya, Pak. Silakan Dava ya. Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cuplikan video dari penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.